Halo semuanya, perkenalkan aku Natasha Febriani Gloria. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi kali ini aku mau menjelaskan sedikit mengenai salah satu aplikasi yang pasti gak asing buat kalian semua, yaitu Google Maps. Nah, jadi Google Maps itu apa sih? Jadi Google Maps itu merupakan satu aplikasi peta online gratis dari Google. Nah, siapa nih yang nggak tahu Google? Google itu adalah salah satu perusahaan dari Amerika Serikat yang dimana lebih dari 70% permintaan pencarian online itu di seluruh dunia ditangani oleh Google. Nah, siapa nih yang belum pernah pakai Google? Pasti semua udah pernah pakai kan? Nah, jadi Google ini menawarkan atau dia membuat salah satu aplikasi khusus untuk peta online atau peta. Jadi melalui peta atau Google Maps ini kita bisa mengetahui lokasi kita juga bahkan bisa mendapatkan informasi mengenai rute-rute yang perlu kita jalankan, atau nanti kalau misalkan kita mau pergi, kita pasti bisa menggunakan Google Maps ini. Oke, selanjutnya ada fungsi dari Google Maps. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kalau Google Maps ini merupakan peta online, maka fungsi dari Google Maps ini itu tidak jauh-jauh dari apa itu peta gitu. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan rute, bahkan memberikan informasi lalu lintas atau kondisi lalu lintas yang akan dilalui oleh si pengguna. Jadi Google Maps ini tuh akan memberikan rute terbaik apabila ada terjadi macet. Google Maps ini tahu gitu. Jadi dia akan memberikan rute terbaik untuk penggunanya. Terus selain itu bahkan ada navigasi suara. Jadi pengguna tidak akan terus-menerus melihat atau memperhatikan HP-nya atau teknologi yang dia gunakan untuk menampilkan peta, tapi dia juga bisa menggunakan navigasi suara atau suara. Jadi pengguna bisa mendengarkan saja, jadi tidak perlu harus melihat. Jadi navigasi suara ini tuh bisa memberitahukan kalau harus belok, harus lurus, atau harus muter balik. Dan biasanya Google Maps ini tuh akan berfungsi seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui apa itu Google Maps, apa itu fungsi dari Google Maps, nah kita masuk ke fitur-fitur apa aja yang dapat kita gunakan saat kita menggunakan Google Maps. Jadi yang pertama itu Google Maps akan mengecek waktu yang terbaik untuk kita mengunjungi satu tempat. Nah, keren banget kan? Jadi Google Maps ini tuh jika kita ingin mengunjungi satu tempat kayak misalkan mall, atau kita juga pengen naik busway di haltenya, biasanya Google Maps ini tuh akan memberikan diagram batang kesibukan kayak sedang sibuk, sedang sepi. Jadi mereka ini akan memberikan informasi mengenai tempat yang ingin kita tuju. Jadi baik itu jika sedang sibuk, jika sedang sepi, biasanya Google Maps akan memberikannya dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, fitur dari Google Maps itu sendiri adalah menemukan rute yang paling hemat waktu dan juga hemat bahan bakar. Kok bisa? Jadi Google Maps itu akan memberikan dua rute. Biasanya satunya itu rute tercepat dan satunya lagi itu rute yang biasa orang-orang gunakan gitu. Nah, jadi kenapa diberikan dua opsi seperti ini? Agar penggunanya juga tahu kenapa harus menggunakan jalan yang ini atau menggunakan jalan yang satunya lagi. Karena biasanya tuh kondisi jalan kan kita nggak tahu ya. Jadi Google Maps itu akan menawarkan dua rute di mana pengguna tuh bisa memilih mau menggunakan rute yang lebih cepat atau menggunakan rute yang biasanya gitu. Nah, selain itu juga biasanya dengan adanya dua opsi pilihan ini tuh kita bisa memilih untuk menghemat waktu dan juga untuk menghemat bahan bakar. Jadi bisa mengurangi budget kita juga nih. Gitu. Yang ketiga, jadi yang ketiga itu fitur dari Google Maps itu adalah menambah beberapa tujuan. Nah, siapa nih yang nggak tahu kalau misalkan
saat kita menggunakan Google Maps, ternyata kita bisa memberikan 2 atau 3 untuk tujuan kita gitu. Nah, jadi Google Maps ini tuh memberikan fitur ini agar saat kita ingin, misalkan nih, kita ingin dari kota A ke kota C, tapi kita tuh harus mampir dulu nih ke kota B. Nah, jadi Google Maps ini tuh akan memberikan atau menawarkan fitur ini di mana kita bisa nambahin dulu nih. Jadi kayak kita tulis lokasi tujuan kita, lokasi awal kita tuh dari kota A. Terus kita bisa nambahin kota B dulu, baru ke kota C. Nah gitu, jadi siapa nih yang nggak tahu, kita mulai bisa nih untuk menggunakan fitur ini. Lalu yang keempat, ada fitur memberikan paduan jalan atau fitur suara, navigasi suara. Seperti yang aku udah bilang tadi di fungsi Google Maps. Jadi fitur yang keempat ini tuh Google Maps akan memberikan paduan jalan untuk penggunanya, terutama bagi penggunanya nih yang nggak tahu jalan atau nggak tahu nih tujuannya tuh di mana. Jadi biasanya Google Maps itu akan memberikan paduan bagi penggunanya jika perlu belok atau terus lurus atau bahkan putar balik. Biasanya Google Maps ini akan memberikan paduannya, atau enggak bahkan bisa memberikan navigasi suara. Jadi biasanya bagi pengguna yang sendiri biasanya tuh akan diberikan navigasi suara begini biar penggunanya tuh tidak terus-menerus melihat barang elektronik yang mereka pakai, ataupun mereka tidak terus-menerus menggunakan HP-nya. Jadi mereka bisa fokus ke jalan gitu. Oke, selanjutnya setelah kita udah mempelajari apa itu Google Maps, apa fungsi-fungsinya, bahkan udah sampai fitur-fiturnya yang canggih-canggih banget. Selanjutnya kita itu akan mempelajari bagaimana cara menggunakan Google Maps. Nah, jadi di atas ini aku udah ngasih nih screenshotan dari Google Maps punya aku. Nah, jadi yang pertama itu biasanya paling atas itu dikasih lokasi kita saat ini. Nah, di bawahnya itu adalah lokasi tujuan atau lokasi di mana kita ingin pergi ke sana gitu. Terus di bawahnya itu biasanya tuh ada pilihan kayak kalian tuh menggunakan apa ke sana, baik mobil atau sepeda motor, bahkan busway atau kendaraan umum. Terus bahkan sampai jalan kaki juga ada kalau misalkan kalian jadi kalian bisa pilih gitu. Terus di bawahnya lagi itu ada rutenya. Nah, biasanya di sini itu udah tampilin tuh petanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pergi kemana tuh biasanya udah dikasih titik. Jadi kayak misalkan ini titik dari mana kita mau pergi sampai kita ke lokasi tujuan gitu. Terus di gambar sebelahnya juga itu ada waktu perjalanan. Biasanya di waktu perjalanan itu tuh kita dikasih tahu nih, biasanya berapa lama sih kita di perjalanan gitu. Jadi kayak misalkan dikasih 30 menit atau 38 menit. Terus di sebelahnya itu, di sebelah waktunya itu biasanya tuh dikasih tahu jarak perjalanannya atau jarak dari lokasi kita ke lokasi tujuan kita gitu. Jadi kayak misalkan dikasih tahu berapa kilometer, berapa meter juga bisa gitu. Oke, selanjutnya itu ada screenshotan lainnya juga nih. Jadi ini bisa Google Maps itu tuh biasanya bisa juga menawarkan rute dengan menggunakan tol maupun tidak menggunakan tol. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan tol pun biasanya tuh dikasih tahu nih biayanya berapa yang perlu dikeluarkan, bisa 8.000, bisa 20.000, bahkan bisa macam-macam. Jadi Google ini bisa menawarkan hal tersebut gitu. Terus tidak lupa juga dia akan memberikan rutenya, rute terbaiknya tuh di mana. Terus bahkan sampai kondisi lalu lintasnya pun dikasih tahu. Jadi kalau misalkan sedang macet, biasanya mereka tuh memberikannya itu sesuai jam gitu. Misalkan di jam 6 sore itu macetnya macet banget gitu. Biasanya mereka juga memberikannya tuh dalam bentuk diagram batang. Oke, jadi begitu aja atau sekian dari yang bisa aku bagikan untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau banyak banget yang masih kurang dari video saya. Biar ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.